Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Bu. Oke, maaf ya mungkin jaringan, jadi Ibu tidak terlalu dengar suara kalian. Syukurlah kalau kabar kalian baik-baik saja. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita, Ibu minta kepada satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Di sini siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan adik. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur hamba aturkan kehadirat-Mu atas segala cinta dan anugerah-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih mempertemukan kami kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya Tuhan, hamba sangat berterima kasih. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi hidup dan masa depan kami. Doa dan permohonan Tuhan sampaikan ke dalam tangan-Mu. Lewat bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, terima kasih adik Alfa karena sudah memimpin kita doa di hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, karena kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita di siang hari, bagaimana kalau kita memainkan sebuah game? Apakah adik setuju? Setuju, Bu. Setuju. Oke. Jadi gamenya yaitu namanya pagi, siang, dan malam. Nah, kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 1 kali. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian tidak perlu tepuk. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Ulang, Ibu. Ulang. Oke, adik Alfa, dengar baik-baik ya yang Ibu omongin. Nah, jadi game ini namanya pagi, siang, malam. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 1 kali. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian tidak perlu tepuk. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, mari kita mulai gamenya. Pagi. Halo adik-adik, apakah dengar suara Ibu? Bu, dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, baguslah. Ibu ulang gamenya ya. Pagi. Oke, mungkin jaringan dari Ibu kurang baik. Jadi Ibu dengar suara kalian. Oke, coba adik Mikael kasih nyala kamera mikrofonnya supaya Ibu tahu kalau adik mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena mungkin jaringan Ibu jadi Ibu tidak dengar. Kita ulang ya. Oke, gamenya akan dimulai. Mari kita mulai. Pagi. Siang. Jadi adik-adik masih tetap fokus ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menyiapkan tentang waktu. Bagaimana kalau waktu yang akan kita gunakan 45 menit. Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Ya, baguslah kalau kalian setuju. Nah, jadi tujuan dari Ibu akan memberikan layanan ini yaitu supaya itu adik-adik dapat paham apa tujuan dari Ibu memberikan bimbingan ini supaya tuh adik-adik tuh mampu bersikap ramah dan tolong-menolong dengan orang lain. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Ibu. Oke, jadi Ibu akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah kalian paham? Halo adik-adik.
Ya, Bu. Oke, baiklah. Apakah kalian sudah siap menerima materi hari ini? Ya, Siap, Bu. Ibu. Ya, Bu. Ibu minta tolong kepada adik Ratna untuk bantu Ibu share screen karena laptop Ibu lagi bermasalah. Baik, Ibu. Apakah Oke, sudah adik-adik. kelihatan? Sudah adik Ratna, terima kasih. Oke, jadi materi hari ini yaitu bersikap ramah dan selalu menolong orang lain. Yang berikut. Adik Ratna, silakan lanjut. Oke. Jadi adik-adik bisa lihat. Oke, adik-adik. Jadi ramah oleh para ahli definisikan sebagai suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dengan pergaulan seperti suka senyum, sopan serta hormat dan berkomunikasi. Serta ringan tangan, suka menyapa dan suka membantu tanpa pamrih. Dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik terhadap orang lain, baik itu yang sudah kenal atau yang belum kenal. Yang berikut adik Ratna. Oke, jadi ciri-ciri anak yang berkarakter ramah itu antara lain yaitu murah senyum, terus senang menyapa, terus senang memberikan salam, dan bertingkah sopan santun terhadap sesama. Lanjut adik Ratna. Masih terdengar dengan jelas? Jadi senyum di sini yaitu merupakan gerak tawa, jadi ini yaitu merupakan gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa sayang, gembira, suka dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Oke, itu masuk di senyum. Sedangkan sapa merupakan perkataan untuk menegur. Dalam hal ini bukan berarti menegur karena salah ya, tapi melainkan menegur karena ia berjumpa dengan seseorang, misalnya dengan memanggil namanya atau menggunakan sapaan yang sering kita gunakan. Apakah masih mendengar suara Ibu? Masih, Bu. Dan yang berikutnya yaitu salam. Salam merupakan suatu penyertaan hormat apabila ada seseorang yang memberikan salam kepada orang lain, berarti orang itu bersikap hormat kepada orang yang diberikan salam. Yang keempat yaitu sopan. Sopan memiliki arti hormat, tak lazim, dan tertib menurut adat. Seseorang yang sopan akan mengikuti adat dan tidak pernah melanggar adat. Sedangkan yang kelima yaitu santun. Santun, halus, dan baik tingkah lakunya, sabar dan tenang juga penuh rasa belas kasihan atau suka menolong. Terus seseorang yang bersikap santun akan mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Oke, yang berikut adik Ratna. Oke, yang berikut itu kita akan masuk pada manfaat dari tolong menolong antar sesama. Jadi yang pertama yaitu
jika manfaat dari kita tolong menolong sesama, yang pertama itu kita akan dihormati dan dihargai. Nah, kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain, tetapi jika kita menolong orang lain atau dengan tidak mengharapkan imbalan apapun kepada orang tersebut, kita akan ikhlas, kita akan lebih ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi kalau kita ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang lain, maka kita akan dihormati dan dihargai. Nah, dan yang kedua yaitu bersyukur. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa lebih mampu dari orang yang membutuhkan, sehingga akan meningkatkan rasa syukur. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu mengurangi stres. Dengan membantu orang lain, kita akan merasa bahagia karena sudah bermanfaat untuk orang lain. Nah, sedangkan yang keempat yaitu meningkatkan kepedulian sosial. Ketika kita senang membantu orang lain, maka akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang kelima yaitu menciptakan persaudaraan dan persatuan. Nah, saling tolong-menolong antar sesama dan membutuhkan rasa persaudaraan karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, tolong-menolong juga akan menciptakan persaudaraan meskipun beda agama, suku, dan ras. Nah, sedangkan yang keenam yaitu menularkan kebaikan. Dengan tolong-menolong kita menularkan kebaikan. Sikap tolong-menolong dapat menumbuhkan kebaikan antar sesama. Dengan tolong-menolong kita akan merasa saling membutuhkan sehingga kita sama-sama akan melakukan kebaikan itu. Oke, terima kasih Adik Ratna. Sekian dari materi yang akan Ibu sampaikan. Mungkin Ibu di sini, Ibu minta kepada adik-adik yang mau sharing tentang materi yang tadi Ibu sampaikan, Ibu persilahkan. Mungkin adik Alfa atau adik Reni mau sharing. Dari saya, Ibu. Oke, dari adik Alfa mau sharing tentang apa? Ya, Bu, di sini kan manfaat tolong-menolong antar sesama. Di sini saya sharing saja, Ibu. Di sini kalau dari saya pribadi, kalau manfaat tolong-menolong antar sesama, di mana di sini tuh sangat baik sekali untuk saya, apalagi kan kita kan hidup di lingkungan masyarakat, jadi kita tuh kan harus saling tolong-menolong antar sesama. Saya tuh pernah Ibu mengalami di lingkungan masyarakat, satu kayak di dalam sendiri itu Ibu tidak pernah tidak pernah ada rasa begitu rasa simpati begitu sedikit pun kepada orang lain, Ibu. Apalagi tentang tolong menolong. Jika ada orang susah, Ibu, apalagi di lingkungan masyarakat, antara di lingkungan masyarakat atau tidak di lingkungan sekolah saya, jika teman yang susah begitu, Ibu, saya tuh kayak sulit sekali itu, Ibu, mau membantu dia begitu. Seiring berjalannya waktu, lama sekali Ibu berusaha menyusahkan diri, dan saya tuh kayak dari dalam diri tuh muncul, Ibu, rasa tolong menolong, peduli dan orang begitu, Ibu. Rasa seperti itu. Iya, adik Alfa. Tapi kan adik Alfa sudah bisa menanganinya ya. Iya, Ibu, kalau sekarang dulu saya tuh tidak bisa, Ibu, tapi seiringnya berjalannya waktu mungkin saya juga mendapat banyak pengetahuan dari teman-teman, mungkin teman-teman baik yang menasihat saya juga, saya bisa, Ibu. Dan sekarang Ibu. Iya, baguslah kalau begitu adik Alfa. Karena tidak ada lagi yang mau sharing tentang pengalamannya, maka sekian dari layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Tapi nanti Ibu akan melakukan pertemuan lagi, dan mungkin nanti kita akan tatap muka. Jadi apakah adik-adik setuju nanti kalau Ibu lakukan pertemuan lagi? Setuju, Bu. Oke. Yang berikut nanti Ibu akan kirim ke adik-adik, dan yang berikut nanti Ibu akan kirimkan evaluasi hasil dan evaluasi proses kepada adik-adik supaya adik-adik dapat mengisinya. Ya, Ibu. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ibu minta kepada satu orang untuk melakukan doa penutup. Saya, Bu. Oke, silakan adik Angel.
Baik, Ibu Guru dan teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya bahwa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya yaitu Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas segala berkat dan bimbingan-Mu kami dapat melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon lindungilah kami selalu agar kedepannya kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Adik Angel untuk doanya. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian dari Ibu, terima kasih ya. Ya Bu. Terima kasih Ya, Ibu. Bu. Selamat Sama-sama, pagi. Bu. Anak. Selamat pagi Bu. Ya.